Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Oh iya, bagaimana kabarmu? Sebenarnya saya merasa kurang baik Bu. Kalau ibu tidak salah, kamu Terry kan anak kelas 11 IPA 2 yang terkenal pandai itu. Iya benar Bu. Ibu kok bisa tahu nama saya? Ibu tahu, apalagi dengan murid ibu sendiri yang terkenal pandai dan sering dibicarakan oleh guru-guru di sekolah. Jelaslah ibu tahu. Ibu bisa saja. Oh iya, tadi Terry mengatakan bahwa Terry merasa kurang baik. Memangnya kurang baik bagaimana, Terry? Sebelumnya, terima kasih atas waktunya Bu. Sebenarnya, saya ingin bercerita, tapi saya bingung harus bercerita dari mana. Baiklah, Terry. Sebelumnya, apakah Terry pernah mengikuti proses konseling? Tidak Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Proses konseling itu adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahannya dan disertakan dengan asas-asas yang perlu dipatuhi seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan masih banyak lagi asas-asas lainnya. Proses konseling ini kita batasi waktunya berkisar 45 sampai 60 menit. Dan hal penting juga yang harus tahu bahwa konselilah yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Konselor hanya sekedar membantu dalam menangani masalah yang dialami konseli. Begitu nak Terry. Oh jadi seperti itu ya Bu proses konseling. Sekarang saya sudah paham Bu. Alhamdulillah jika Terry sudah paham. Terry bisa ceritakan kepada ibu tentang masalah yang Terry hadapi saat ini. Sebenarnya begini Bu, saya punya masalah dengan mantan pacar saya Bu. Baiklah, ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Terry. Jadi, di sini Terry mempunyai masalah dengan mantan pacar Terry seperti itu ya. Iya Bu. Baiklah Terry, bisa ceritakan masalah yang dihadapinya tentang mantan pacar Terry tersebut? Baik Bu, kami sudah berpacaran lebih dari 2 tahun dan sejak 1 minggu kemarin saya putus dengan pacar saya Bu. Nah, teruskan ceritanya Terry. Ketika saya sudah putus dengan pacar saya, hidup saya seperti hampa dan sangat merasa kehilangan yang begitu berat. Saya merasa sakit hati kepada mantan saya Bu. Kira-kira kalau boleh ibu tahu, apa yang membuat Terry begitu sakit hati dengan cowok di masa lalu Terry? Iya Bu, jadi dahulu mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya. Dia meninggalkan saya begitu saja. Dia laki-laki yang membohong. Apa yang dia janjikan ternyata semuanya palsu. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya Bu? Terry mengatakan bahwa hidup Terry terasa berat. Bisakah Terry jelaskan maksud dari perkataan Terry tersebut? Iya Bu, saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya. Hingga sekarang, saya ingin sendiri dan menjadi orang yang pendiam. Saya berpikir semua laki-laki itu sama saja Bu. Kesan apa yang membuat Terry beranggapan semua laki-laki itu sama? Iya Bu, memang semua laki-laki itu sama saja, seperti mantan saya yang hanya bisa mengecewakan perempuan saja. Jadi, saya sekarang sudah jarang berteman dengan laki-laki lagi Bu, dan sudah tidak percaya lagi dengan semua laki-laki. Hal itu membuat saya takut untuk membuka hati kepada laki-laki lain. Seandainya saya tidak bertemu dengan mantan saya, mungkin saya tidak akan seperti itu. Nampaknya Terry mempunyai pemikiran bahwa jika Terry tidak mengenal kekasihnya di masa lalunya, Terry tidak akan menjadi seperti ini. Begitu. Iya Bu, saya benci sekali dengan mantan saya, hingga saya juga menjauh dari teman laki-laki di kelas saya Bu. Memangnya salah saya apa Bu? Hingga dia tega memperlakukan saya seperti ini. Baiklah,
Terus, apa yang Terry inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Saya bingung, Bu. Baiklah, jadi masalah yang Terry hadapi saat ini adalah Terry merasa tidak percaya lagi dengan laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki lainnya. Karena Terry menganggap semua laki-laki itu sama saja, seperti yang di masa lalunya Terry, hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Benar begitu? Iya, Bu, benar begitu. Oke, dalam masalah yang dihadapi Terry saat ini, Ibu akan bantu dengan strategi restrukturing kognitif karena tampaknya Terry banyak berpikir negatif terhadap teman-teman laki-laki Terry. Apakah kamu tahu restrukturing kognitif? Tidak, Bu. Restrukturing kognitif itu adalah belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Terry yang merasa berpikir negatif tentang teman laki-lakinya akan menganggap semua ketukar deh skrip. Tahu? Kayaknya ini RIBT baru itu yang tadi jadi mute. Iya, Kak. Tidak apa-apa, Ji. Nanti kamu tukar misalnya judulnya nanti. Oke. Restrukturing kognitif itu adalah Terry belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Terry yang merasa berpikiran negatif tentang teman-teman laki-lakinya, Terry yang menganggap semua laki-laki itu sama, hanya menyakiti dan mengecewakan hati perempuan. Pikiran tersebut harus diubah karena tidak semua laki-laki itu seperti mantannya Terry. Oh, jadi seperti itu yang Bu strategi restrukturing kognitif. Iya, Bu. Saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti ini, Bu. Iya, Terry. Dan dalam proses konseling ini, Ibu akan mempergunakan strategi itu untuk membantu menyelesaikan masalah Terry. Apakah Terry setuju? Iya, Bu. Saya setuju. Sebelumnya, Ibu mau menanyakan menurut Terry apakah setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifatnya? Kalau menurut saya, jelas beda lah, Bu. Kira-kira menurut Terry, apa yang membedakan mantan Terry dengan teman laki-laki Terry selama ini? Ya, tentu beda lah, Bu. Mantan saya mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu enak diajak bercanda atau ngobrol bareng, Bu. Begitu. Sekarang, yang perlu Terry ketahui bahwa mantan Terry tetaplah mantan Terry, dan teman laki-laki Terry tetap menjadi teman laki-laki Terry. Mereka saling berbeda, baik fisik maupun sifat mereka. Jadi, apa yang dilakukan mantan pacar di masa lalunya akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman laki-laki Terry saat ini. Iya, Bu. Saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Saya terlalu berpikir negatif. Coba pikirkan, jika Terry tetap dalam masalah ini dan selalu berpikiran negatif thinking, apakah Terry bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Bu. Saya harus berubah. Perubahan seperti apa? Bisa Terry jelaskan pada Ibu? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikiran negatif tentang teman-teman saya. Dan saya harus berpikiran positif bahwa tidak semua teman laki-laki yang saya kenal seperti mantan pacar saya. Alhamdulillah, kalau Terry bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu akan selalu mendukung Terry. Tetapi, apakah Terry tidak menyesal dengan keputusan yang Terry ambil? Tidak, Bu. Saya tidak pernah menyesal. Saya sadar harus berubah, Bu.
Bagus sekali Terry. Jika Terry sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Terry, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman Terry yang lainnya. Khususnya teman Terry yang laki-laki ya, apa Terry bisa? Iya Bu, saya yakin bisa. Lah, hari ini Terry sudah bisa menyelesaikan masalah Terry sendiri dan sudah bisa berpikiran positif dari berpikiran negatif tentang teman-teman Terry dikarenakan kekasih Terry yang pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki sama dengan mantan pacar Terry hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Namun sekarang Terry sudah mau berubah dari pemikiran Terry yang salah tersebut menjadi pemikiran yang positif. Kemudian sekarang Terry mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi kembali serta saling bercanda bersama dengan teman-teman. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, karena Terry sudah punya niat yang baik untuk berubah, Ibu berharap Terry memulai hal-hal yang sederhana dulu, seperti menjalin hubungan yang baik dengan sesama, serta Ibu sangat berharap Terry akan berusaha untuk selalu berpikiran positif. Apa Terry bersedia? Insya Allah, saya akan mempraktekkan hal tersebut di kehidupan saya Bu. Bagaimana perasaan Terry saat ini? Saya merasa lebih lega Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu. Iya, sama-sama Terry. Baiklah kalau begitu. Nampaknya kita sudahi perbincang-bincang kita hari ini karena waktunya kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Bagaimana jika pertemuan ini kita akhiri saja? Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Terry. Waalaikumsalam.